Di sebuah desa terpencil terdapat sebuah pohon raksasa yang dianggap keramat oleh penduduk setempat. Konon katanya, pohon itu menjadi tempat tinggal bagi roh jahat yang menuntut pengorbanan setiap 100 tahun sekali. Ketika seorang pemuda nekat memutuskan untuk memotong pohon itu demi membuka lahan pertanian baru, kejadian aneh mulai terjadi. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, bayangan-bayangan misterius melintas di antara dedaunan, dan satu persatu, penduduk desa mulai menghilang tanpa jejak. Pemuda itu sadar bahwa dia telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak diusik, dan sekarang dia harus berjuang melawan kekuatan gelap yang mengintai dari dalam pohon keramat itu. Setiap malam, pemuda itu terjaga oleh mimpi buruk dan suara-suara aneh yang menghantui pikirannya. Pohon keramat itu seolah-olah memiliki kekuatan untuk memanggilnya, menariknya ke arahnya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Ketika dia mencoba untuk menghindarinya, kejadian aneh terus terjadi di sekitar desa. Orang-orang terus menghilang tanpa jejak, dan kegelapan semakin menyelimuti desa tersebut. Dengan bantuan dari beberapa penduduk desa yang tersisa, pemuda itu memutuskan untuk melakukan ritual kuno untuk mengusir roh jahat dari pohon keramat itu. Namun, semakin mereka mendekati pohon itu, semakin kuat pula kehadiran kegelapan yang mengancam mereka. Di tengah-tengah ritual yang berlangsung, tiba-tiba terdengar suara misterius dari dalam pohon, suara yang menyatakan bahwa roh jahat telah terbangun dan tidak akan pernah berhenti menuntut pengorbanan. Dalam momen ketegangan itu, pohon itu mulai bergerak, cabang-cabangnya melilit dan mencengkeram siapapun yang berani mendekat. Pemuda itu harus memutuskan, apakah dia akan terus berjuang melawan kegelapan yang mengancam desa, atau menyerah kepada kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Dengan hati yang berdebar, pemuda itu mengumpulkan keberanian terakhirnya dan memutuskan untuk melawan kekuatan gelap yang mengancam desa. Dengan bantuan penduduk desa yang tersisa, mereka melanjutkan ritual mereka dengan penuh tekad dan keyakinan. Saat ritual mencapai puncaknya, energi terang mulai bersinar dari dalam diri pemuda itu. Dia menghadapi kegelapan dengan keberanian dan tekad yang tidak tergoyahkan, memancarkan cahaya yang memenuhi sekelilingnya. Kekuatan gelap dari dalam pohon itu meronta, mencoba untuk menyerap energi terang yang baru muncul itu. Dalam pertarungan epik antara cahaya dan kegelapan, pemuda itu dan penduduk desa menemukan kekuatan yang mereka tidak tahu mereka miliki. Dengan kekuatan bersatu dan tekad yang bulat, mereka berhasil mengusir roh jahat dari pohon keramat itu. Saat fajar mulai menyingsing, pohon keramat itu berhenti bergerak dan kegelapan yang mengancam desa perlahan-lahan menghilang. Penduduk desa bersukacita karena berhasil mengatasi malapetaka yang hampir menghancurkan mereka. Dari hari itu, pohon keramat itu tetap berdiri sebagai peringatan akan kekuatan gelap yang dapat mengancam, tetapi juga sebagai simbol keberanian dan persatuan penduduk desa dalam menghadapi tantangan yang mengerikan. Setelah kejadian itu, desa itu kembali damai dan penduduknya hidup dengan rasa syukur. Namun, pemuda itu masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Dia merasa panggilan dari dalam hutan yang tidak bisa diabaikan. Dengan tekad yang baru ditemukan, pemuda itu memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang asal-usul kegelapan yang mengancam desanya. Dia melakukan perjalanan ke dalam hutan yang dalam dan gelap, mengikuti jejak-jejak kegelapan yang masih tersisa. Di tengah hutan, dia menemukan sebuah gua yang tersembunyi. Di dalamnya, dia menemukan sebuah altar tua yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh. Tanpa diduga, dia menemukan bahwa pohon keramat dan kegelapan yang mengancam desanya berasal dari sebuah kutukan kuno yang diucapkan oleh penduduk asli yang pernah tinggal di sana. Dengan pengetahuan baru ini, pemuda itu menyadari bahwa untuk mengakhiri kutukan itu sepenuhnya, dia harus menemukan cara untuk menghancurkan altar dan mengakhiri kekuatan jahat yang terikat padanya. Dengan bantuan pengetahuan kuno yang ditemukannya, dia berhasil menghancurkan altar itu dan mengakhiri kutukan yang telah menghantui desa selama berabad-abad. Dengan kutukan itu diangkat, pohon keramat itu tidak lagi menampakkan kegelapan yang menakutkan. Desa itu kembali hidup dalam kedamaian, dan pemuda itu dihormati sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan mereka dari malapetaka yang hampir menghancurkan mereka. Dari saat itu, pohon keramat itu tidak lagi menjadi sumber ketakutan, tetapi menjadi simbol keberanian dan kekuatan manusia untuk mengatasi kegelapan. Dengan kutukan yang telah diangkat dan kegelapan yang telah terusir, kehidupan kembali normal bagi penduduk desa. Namun, pemuda itu masih merasa ada sesuatu yang harus dia lakukan untuk memastikan bahwa kegelapan itu tidak akan kembali.
Dia memutuskan untuk membangun taman memorial di sekitar pohon keramat itu, sebagai penghormatan kepada mereka yang telah kehilangan nyawa mereka akibat kegelapan yang mengancam. Taman itu menjadi tempat bagi penduduk desa untuk mengenang mereka yang telah meninggal dan sebagai pengingat akan perjuangan mereka melawan kekuatan jahat. Selain itu, pemuda itu juga mulai mengajari penduduk desa tentang kekuatan magis yang ada di sekitar mereka. Dia menyadari bahwa pengetahuan adalah kunci untuk melawan kegelapan, dan dengan mengajari penduduk desa tentang cara-cara untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka dapat mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan. Dengan taman memorial dan pengetahuan yang baru ditemukan, desa itu menjadi lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Mereka bersumpah untuk menjaga keamanan dan kedamaian mereka dengan segala cara, sehingga kegelapan tidak akan pernah lagi mengancam desa mereka.